Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 PAI 4 semester 3. Perkenalkan, nama saya Liana Saripa Saribu. Dan saya Rimayana Sipahutar. Baik, materi pertama yaitu pengertian hukum ta'lifi. Ta'lifi secara bahasa berasal dari kata kallafa yukallifu ta'lif yang artinya beban. Secara istilah, hukum ta'lifi yaitu hukum yang menghendaki mukallaf untuk mengerjakan atau memilihnya antara mengerjakan atau meninggalkannya. Sedangkan secara umum, menurut ahli usul fikih, hukum ta'lifi yaitu aturan yang mengatur perbuatan manusia dalam konteks ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ada pada Quran Surah Al-Falaq ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Mana artinya, katakanlah aku berlindung kepada Rabbi atau Tuhanmu yang menguasai subuh atau fajar. Macam-macam ta'lifi yang pertama yaitu ijab. Ijab adalah tuntutan syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dan tidak boleh meninggalkannya. Seseorang yang meninggalkannya akan mendapatkan sanksi. Kedua, nad. Nad yaitu tuntutan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak bersifat memaksa, melainkan sebagai anjuran sehingga seseorang tidak dilarang untuk meninggalkannya. Ketiga, tahrim. Tahrim yaitu tuntutan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dengan tuntutan yang memaksa. Selanjutnya, karaha, yaitu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, akan tetapi tuntutan itu diungkapkan melalui redaksi yang tidak memaksa. Selanjutnya, ibahah, yang dimana ibahah ini tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat memilih, mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara langsung. Pembagian hukum ta'lifi yang pertama yaitu wajib. Wajib menurut syara ialah apa yang dituntut oleh syara terhadap mukallaf untuk memperbuat atau berbuat dalam tuntutan yang keras. Dalam artian lain, seseorang yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan seseorang yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu mandub. Mandub ialah sesuatu yang dituntut oleh syarah memperbuatnya dari mukallaf, namun tuntutannya begitu besar. Dalam artian lain, jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang keempat, haram, yaitu tuntutan keras untuk tidak memperbuatnya. Yang keenam yaitu makruh, dituntut oleh syara untuk meninggalkannya, namun tidak dengan keras. Yang kelima yaitu mubah. Mubah menurut ahli usul fiqh, apa yang memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk memilih antara memperbuat atau meninggalkannya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua. Di sini saya akan membahas tentang hukum wadi'i. Hukum wadi'i adalah hukum yang mengatur tentang status hukum sesuatu yang ditempatkan atau diletakkan pada tempat yang tepat dan sesuai dengan sifat dan karakteristiknya. Hukum wadi'i juga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang penempatan atau penunjukan segala sesuatu kepada tempat yang tepat sesuai dengan tujuan dan maksudnya. Macam-macam hukum wadi'i. Yang pertama, sebab. Sebab adalah sesuatu hal tertentu yang dijadikan sebagai pangkal adanya hukum. Artinya, dengan adanya sebab maka terwujudlah hukum. Yang kedua, syarat. Syarat adalah ketentuan, peraturan atas sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu hal dapat dilakukan dan tercapai. Syarat biasanya berfungsi sebagai
batasan atau pedoman untuk memastikan bahwa sesuatu hal itu tercapai sesuai aturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mani. Mani adalah sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau sebab tidak ada hukum atau membatalkan. Yang ketiga, mani. Mani adalah sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Mani ini ada dua macam. Yang pertama, mani terhadap hukum. Mani terhadap hukum ini ada dua contoh. Satu, mani atau larangan yang membebaskan hukum taklifi. Misalnya orang gila. Orang gila bukan orang yang mukallaf. Maka dari itu, ia tidak wajib mengkodok hukum-hukum taklifi yang tidak ia kerjakan. Dua, mani yang membebaskan hukum taklifi. Meskipun ia mampu untuk melakukan hukum taklifi. Misalnya, orang yang sedang menstruasi atau baru melahirkan tidak wajib sholat, atau mereka dilarang untuk melakukan sholat. Dua, mani terhadap sebab hukum. Dalam hal ini, mani mempengaruhi atau menghalangi sebab. Misalnya, orang yang ingin membayar zakat, tetapi ia mempunyai hutang dan tidak mencapai nisab zakat. Maka dari itu, ia tidak wajib untuk membayar zakat karena tidak mencapai nisabnya. Dan hukum ta'lifi dan hukum wajib. Dalam hukum ta'lifi mengandung tuntunan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum wadi, ketentuan itu tidak ada, melainkan keterkaitan di antara keduanya, sehingga salah satu di antaranya bisa dijadikan sebagai sebab atau syarat.